Ada sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan datang dari Endrick di mana ia bercerita bahwa dia sempat merasakan depresi dan juga anxiety ketika bergabung dengan Real Madrid. Di mana mungkin bagi Endrick direkrut oleh Real Madrid sama dengan kesuksesan ya. Tetapi realitanya justru sebaliknya. Di awal musimnya, dia lebih banyak menghangatkan bangku cadangan dan tidak memiliki tempat di starting line up utama skuad Real Madrid. Nah, begini penjelasannya. Di perjalanan Endrick di Eropa tidak semulus yang diharapkan. Dalam sebuah wawancara dengan The Guardian, Endrick untuk pertama kalinya buka suara tentang masa sulit yang dialaminya saat bermain untuk Real Madrid. Titik balik terjadi pada Mei 2025 ketika Endrick mengalami cedera hamstring. Cedera ini menyebabkan dia absen di akhir musim dan beresiko melewatkan Piala Dunia antar klub. Namun menurut Endrick, ketakutan terbesar berasal dari faktor psikologis. Saya sangat ketakutan, saya banyak menangis. Anda tidak tahu apakah Anda akan cedera lagi, apakah Anda akan mempertahankan performa Anda, atau apakah Anda akan kembali lebih lemah. Hendrik berbagi, dia mengakui merasa kehilangan arah dan juga bingung ya setelah tersingkir dari persaingan untuk posisi starter. Hendrik bekerja keras untuk menemukan kembali jati dirinya di Lyon ya. Selama periode sulit ini, Hendrik menerima dukungan besar dari rekan-rekan seniornya. Ia secara khusus menyebutkan Jude Bellingham sebagai sumber dukungan emosional yang membantunya beradaptasi lebih cepat. Selain itu, Luka Modric juga memberikan kesan yang kuat dengan pengalaman dan kelasnya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, awal mula Endrick bergabung dengan Real Madrid ini benar-benar dijadiin bahan jokes habis-habisan karena banyak sekali spotlight yang menyoroti Endrick sedang berada di bangku cadangan ya, dengan segala raut muka yang suramnya itu ya. Ya karena memang Endrick belum bisa ya untuk memberikan kontribusi atau menunjukkan performanya di Real Madrid, apalagi seperti yang kita tahu untuk bisa menembus skuad utama Real Madrid itu nggak pernah mudah ya. Harus memang benar-benar sabar, apalagi untuk pemain muda itu harus benar-benar bisa menunjukkan performanya yang luar biasa. Karena itulah banyak sekali pemain-pemain yang antara sabar atau nggak sabar ya. Seperti yang kita tahu Martin Odegaard di Arsenal itu kan dulu pemain Real Madrid ya, tetapi lebih sering menghangatkan bangku cadangan sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid demi bisa bermain sepak bola di klub lain. Karena kalau ngarepin untuk jadi starter di Real Madrid persaingannya terlalu sulit ya. Dan kalau teman-teman masih ingat dengan Dani Carvajal, di mana Dani Carvajal itu kan mendadak seperti legend Real Madrid di usianya yang udah tua ya. Padahal Carvajal ini bergabung dengan Real Madrid ketika dia masih umurnya masih sangat muda. Tetapi Carvajal memilih untuk tetap loyal stay di Real Madrid meskipun seringkali menghangatkan bangku cadangan dan baru mendapatkan highlightnya ketika dia sudah menjadi pemain yang senior ya. Berarti menghabiskan banyak waktu mudanya ya di Real Madrid. Dan begitu juga dengan Endrick ya. Mungkin kasusnya Endrick itu sama juga kasusnya sama kayak Nico Pas ya. Di mana dua-duanya itu kan pemain Real Madrid, cuman bedanya untuk Endrick dia diloan ke Olympique Lyon ya. Di mana kalau Nico Pas itu dijual ke Como namun dengan opsi buyback. Sehingga ya kalau mau dapetin menit bermainnya harus benar-benar tampil hebat di Real Madrid, kalau enggak ya paling kemungkinannya bisa di loan ke klub yang lain gitu kan. Dan emang bener, apalagi yang paling gue kesalin dari sosok Endrick ini karena di awal diperkenalkan di publik Santiago Bernabeu, dia itu langsung sesumbar ya. Sesumbarnya Endrick kala itu adalah dia ingin menghapus nama Lionel Messi dari sejarah. Ini bener-bener sampai-sampai Florentino Perez saja kesel sama Endrick ya. Ya meskipun penampilannya Endrick itu kalau nggak salah diboyong ke Real Madrid setelah penampilan apiknya di Brazil ya, di skuad Brazil dia udah mulai dapetin sorotan karena memang ini secara potensial ya
bagus gitu kan. Apalagi talenta dari Brazil ini tidak pernah mengecewakan gitu kan. Nah, langsung lanjut ada lagi berita yang, berkesinambungan dengan hal tersebut, yaitu Real Madrid dikabarkan siap memberikan peran besar kepada Endrick mulai musim depan ya. Talenta muda Brazil itu berpeluang langsung masuk starting eleven dan bermain bersama Kylian Mbappe serta Vinicius Junior di lini depan. Pihak klub juga sudah menegaskan bahwa Endrick tidak akan dipinjamkan lagi ke klub lain. Ini jadi sinyal kuat bahwa Madrid benar-benar serius membangun masa depan tim dengan dirinya. Los Blancos benar-benar all in untuk Endrick. Nah, setelah dipinjamkan ke Olympic Lyon dan Endrick itu benar-benar bisa perform ya, bisa mengangkat performa dari skuad Olympic Lyon itu sendiri. Akhirnya Real Madrid mungkin bisa percaya untuk menjadikan Endrick sebagai starting eleven mereka ya. Karena saking hebatnya Endrick ini kan sampai berhasil menang ya ketika melawan PSG gitu kan. Sampai-sampai selebrasi tengilnya itu kan bener-bener apa ya. Ini makanya gue tuh bingung ya sama generasi Brazil kali ini ya. Kalau dulu kan kita lihat generasi Brazil ya seperti Ricardo Kakak, Neymar gitu kan. Meskipun jago tetapi dia tuh lovable gitu. Mereka tuh lovable, nggak pernah selebrasi yang aneh-aneh ya zaman Ronaldinho. Kayaknya semua pemain Brazil itu lovable zaman dulu ya. Kayak eranya R9, eranya Ronaldinho, Kakak, Neymar gitu kan. Tidak ada yang kontroversial. Nah, tetapi kalau untuk generasi baru dari Brazil ya, Vinicius dan juga Endrick. Nah, kenapa ya jujur ya ibaratnya secara skill juga nggak terlalu hebat, tetapi dari selebrasinya cenderung lebih jago ke provokasinya daripada main bolanya gitu kan. Apalagi yang dilakukan sama Endrick ketika berhasil mengalahkan Luis Enrique ya. Sampai-sampai di ujung pertandingan ketika Endrick itu mengajak salaman Luis Enrique malah dikacangin ya. Malah nggak disambut gitu, malah dihindarin sama Luis Enrique. Dan ketika di post match interviewnya Enrique itu ditanya kan kepada jurnalis, kenapa kamu mengabaikan Endrick gitu kan. Nah, kata Luis Enrique, saya memang tidak pernah menyukai pemain muda yang kurang sopan ya atau attitude-nya itu jelek gitu kan. Ini ibaratnya dikasih paham gitu ya. Bukan seperti itu caranya dihargai oleh lawan gitu kan. Sehingga ini pelajaran penting untuk Endrick ya. Tapi terlepas dari itu kita tidak bisa pungkiri bahwa penampilan Endrick bersama Olympic Lyon ya memang benar-benar gacor ya. Ini sebuah pembuktian diri yang bagus. Tetapi setelah Real Madrid menyatakan statement tersebut bahwa dia ingin membawa kembali Endrick gitu kan dan tidak akan dipinjamkan lagi ke klub-klub yang lain. Nah, namun di sisi lain Endrick itu justru menolak untuk kembali ke Real Madrid ya, karena dia merasa dia sudah terlalu nyaman di Olympique Lyon karena menurut Endrick, manajemen, staf manajemen, coaching manajemennya ini, coaching staffnya itu benar-benar memperlakukan Endrick sangat bagus gitu, mentreatment Endrick dengan sangat layak gitu kan, lebih baik daripada yang ia dapatkan di Real Madrid. Jadi Endrick itu merasa bahwa dia diperlakukan sebagaimana yang dia inginkan, sehingga dia ingin tetap stay di Olympique Lyon gitu kan. Ya mungkin jika opsi peminjaman bisa diperpanjang apa segala macam dan ini bisa jadi, masih ada chance untuk Endrick stay di Olympique Lyon ya, ini bagus ya. Ya mungkin pembuktiannya adalah di musim keduanya di Olympique Lyon apakah makin gacor atau gimana gitu kan. Dan hal yang serupa juga sama terjadi pada Nico Pas meskipun dalam klausul kontraknya itu ada opsi buyback dari Real Madrid ya. Di mana Real Madrid ini punya hak untuk mengembalikan Nico Pas ke Santiago Bernabeu, tetapi Nico Pas justru ingin tetap stay di Como karena memang sudah nyaman dengan Cesc Fabregas dan juga klub Comonya ya. Ini benar-benar dilema besar bagi Real Madrid, apalagi seperti yang kita tahu, santer berita terdengar skuad Real Madrid sendiri kan sedang menunjukkan kekecewaannya terhadap Kylian Mbappe. Jadi mungkin untuk musim depan, apalagi jika terkonfirmasi pelatihnya adalah Jose Mourinho, ya jangan-jangan Real Madrid ini melakukan perombakan besar-besar di startingnya ya. Akan ada nama-nama pemain baru gitu kan yang sudah dipanggil kembali seperti Endrick dan juga Nico Pas.
dan beberapa pemain lagi. Ya, yang paling ironis itu Kylian Mbappe ya guys ya. Seperti yang kita tahu Real Madrid itu membujuk Kylian Mbappe selama 5 tahun gitu kan. Ketika masih bergabung di PSG dengan harapan, waduh jika Kylian Mbappe ke Real Madrid itu bakal lebih buas lagi kan, bakal lebih mendominasi lagi apalagi targetnya Liga Champion gitu kan. Tapi naas ya, ironis juga kenyataannya tidak seperti itu. Ketika mereka berhasil mendatangkan Kylian Mbappe justru dengan free transfer ya, dengan tanpa biaya gitu kan. Tetapi Kylian Mbappe menjadi duri dalam daging dalam skuad Real Madrid sendiri. Seakan-akan kehadiran Kylian Mbappe itu menutupi Real Madrid dari chance untuk memenangkan UCL ya. Sehingga banyak dikritik oleh para supporter, apalagi sekarang cedera hamstring alih-alih dengan dalih pemulihan cedera, tetapi justru lebih ke menghabiskan waktu jalan-jalan bersama sang kekasih ya, yaitu Esther Exposito ya. Dan hal ini juga mendapatkan kritik dari para penggemar dari Madridista, dan ada juga kritik dari coaching staff dan juga beberapa rekannya menyebutkan bahwa Kylian Mbappe adalah rekan tim yang sangat buruk ya, attitude-nya gitu kan, terlalu buruk, sehingga ya ini menjadi pertanyaan apakah Florentino Perez akan tetap percaya kepada Kylian Mbappe atau akan ada hal mengejutkan di kubu Real Madrid di mana Kylian Mbappe bisa jadi ya tidak masuk lagi ke dalam starting line up. Ya kita tunggu saja nanti di musim depan ya. Ini adalah keputusan dari siapa yang akan melatih Real Madrid musim depan. Kalau menurut gue sih berharapnya ya harus Jose Mourinho ya. Siapa tahu kehadiran Jose Mourinho itu Kylian Mbappe bisa jadi lebih humble lagi kan, bisa lebih membumi lagi, bisa down to earth lagi, bisa berbaur kepada yang lain. Dan juga Jose Mourinho bisa meningkatkan performa para pemain muda ya. Salah satunya jika Nico Pas dan juga Endrick ini kembali ke Real Madrid gitu kan. Karena seperti yang kita tahu Prestiani saja itu mentalitasnya kuat banget ya. Selain dia orang Argentina, dia juga kan karena dilatih sama Jose Mourinho, itu menjadi alasan juga. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang peran Endrick di Real Madrid? Apakah memang sudah waktunya Endrick itu pulang ke Santiago Bernabeu atau memang butuh beberapa waktu lagi untuk pembuktian dirinya ya di Olympique Lyon? Nah, coba dong drop opini kalian tentang Endrick, Mbappe dan juga situasi Real Madrid saat ini di kolom komentar.